Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-haya'u minal iman. Segala puji bagi Allah yang Maha Perkasa, kuasa menciptakan alam semesta dengan tanda-tanda keesaannya, dan yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman maupun Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Wahsy, penebus dosa. Wahsy adalah seorang budak hitam yang dihambakan oleh keluarga Hindun binti Utbah. Kemerdekaannya dari perbudakan merupakan harapan besar yang dijanjikan oleh tuannya bila ia mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Dengan impian itulah ia menyusun rencana untuk membunuh Hamzah. Dan atas nama kebebasan ia melakukan cara-cara yang licik untuk membunuh Hamzah. Setelah kematian Hamzah, singa Allah dan Rasulnya yang paling dicintai Rasulullah, begitu sedihnya beliau atas kematian yang menimpahnya. Dengan dada terbuka lebar dan jantung berserakan, sang pembunuh Wahsy dijanjikan merdeka oleh Hindun, didera oleh pelakunya terhadap paman Nabi itu. Lama perasaan mengusiknya, ia dikejar dengan dosanya sendiri. Ia bingung, sulit tidur, dan ditempa kesedihan yang bertalu-talu. Selalu ia teringat akan peristiwa beberapa tahun sebelumnya, ketika perang Uhud telah menorehkan sejarah buruk atas dirinya. Teringat kembali kata-kata Hindun yang telah melemparkan batu kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Sejak hari inilah engkau telah merdeka, hei Wahsy. Wahsy memandang bingung kepadanya. Hindun yang nampak seperti serigala yang meneteskan air liurnya saat melihat jasad Hamzah tergeletak tak bernyawa, sampai-sampai ia tidak dapat mengendalikan kata-katanya. Semoga tangan kananmu lumpuh, hai Wahsy. Wahsy menjadi sadar bahwa dirinya telah diperalat untuk membunuh Hamzah yang sangat dicintai Rasulullah. Dengan nada tersinggung dan dalam kebingungan ia pun bertanya pada Hindun, semoga tangan kananmu lumpuh, bagaimana maksudmu Hindun? Hindun mendekatinya sambil tertawa seperti orang gila. Lalu ia memperbaiki perkataannya. Telah keliru, kecemerlangan yang telah engkau ambil telah kuputar balikan lidahku. Aku hendak mengatakan, semoga tangan kananmu selamat, hei Wahsy. Hei pahlawan sekalian pahlawan, sekarang biarlah saya melumati hatinya. Akan kukunya isi dalamnya sebagai ganti dendamku. Bayangan Hindun yang mengoyak isi tubuh Hamzah telah membuat Wahsy dalam perasaan bersalah yang bertumpuk-tumpuk. Tak pernah ia lupakan kekejaman itu. Justru Islamlah yang membebaskan dari perbudakan tanpa syarat apapun. Namun ia telah terperangkap dengan kepentingan kafir Quraisy untuk berbuat sekejam itu. Deritaannya yang tidak pernah ia rela untuk selamanya. Akhirnya ia memutuskan untuk meminta maaf kepada Rasulullah. Jika Rasulullah memaafkannya, maka ia akan menutupi keburukannya dengan perbuatan baik sehingga ia lupa dengan kesalahannya. Akhirnya Wahsy masuk Islam. Wahsy mengisahkan kisahnya saat itu. Sesampainya saya di Makkah, saya pun dibebaskan. Saya tetap tinggal di sana sampai kota itu dibuka Rasulullah di hari pembebasan. Maka saya lari ke Taif. Kalau utusan Taif menyatakan keislaman, timbul rencana dalam pikiranku. Biarlah saya pergi ke Syria atau ke Yaman. Ketika saya berada dalam kebingungan,
datanglah seseorang mengatakan kepadaku, "Hei bodoh, Rasulullah tak hendak membunuh seseorang yang masuk Islam." Maka larilah Wasi menemui Rasulullah di Madinah. Wasi baru nampak oleh Rasulullah dan ia pun berdiri di hadapannya membaca 2 kalimat syahadat. Ketika ia melihatnya, Rasulullah bertanya, "Apakah kamu ini Wasi?" Ia menjawabnya, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Ceritakanlah kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah." Setelah ia bercerita, Rasulullah bersabda, "Pulanglah, pergilah jauh-jauh, jangan nampakkan mukamu kepadaku." Wasilah yang membuat Rasulullah sedih yang begitu dalam atas kematian pamannya yang dianiaya tanpa belas kasihan. Wasi menghindarkan diri dari hadapan Rasulullah dan jalan yang ditempuhnya pun agar tidak terlihat oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Kala kaum muslimin pada masa Khalifah Abu Bakar memadamkan pemberontakan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, penguasa Yamama, Wasi menebus dosanya dengan kebajikan. Pada suatu saat ia membawa tombak yang digunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika orang-orang mulai bertempur, Wasi melihat Musailamah Al-Kadzab diri dengan pedang di tangannya. Maka Wasilah bersiap-siap dan mengancang-ancang, hingga bila terasa sudah tepat, ia melemparkan tombaknya dan menemui sasarannya. Tombak itu telah membunuh sebaik-baiknya manusia, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan tombak itulah Wasi membunuh sejahat-jahatnya manusia, yaitu Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Ia berharap Allah mengampuni dosanya yang dilakukan terhadap paman Nabi. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Menurut pikiranku, Allah belum akan melepaskan hukuman Hamzah terlepas dari satu hukuman." Maka Wasilah menjadi seseorang peminum khamar. Ia mati karena hukuman dera minum khamar. Baiklah, hanya ini dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.